KPK, tolong ya. Kalau tiba-tiba gue dengar ini tersangka-tersangkanya dianggap tidak bersalah atau dihukum 1-2 tahun, gue ngamuk ya. Kita ngamuk ya warga Indonesia. Itu 271 triliun buat orang-orang miskin kalau dibagiin, itu orang miskinnya bisa beli rumah masing-masing loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Ya teman-teman semua, lagi rame banget trending topik berita tentang suami Sandra Dewi yang kesandra. Kasus korupsi triliunan guys, dan tentu ini merugikan banyak banget negara, 270 sekian T. Tentunya ini gak dilakukan sendiri ya, pasti tersistematis lah, pasti banyak juga pelakunya. Tapi yang tersorot banget adalah suaminya Dewi Sandra karena memang artis. Jadi beliau disoroti oleh para netizen dan banyak banget kaum wanita yang mencoba untuk berkomentar tentang hal ini. Ternyata ya selama ini yang kita damba-dambakan kehidupannya begitu mewah, kaya raya, tajir melintir, tidak selamanya bahagia guys. Kalau itu dari korupsi tidak akan lama, pasti akan tercium juga dan pastinya masuk penjara. Dan ini nih kita akan lihat nih, apakah hukumannya setimpal dengan apa yang dia curi, apakah justru tidak setimpal. Nanti kita akan lihat ya endingnya, putusannya berapa tahun. Harusnya sih hukum mati kalau kayak gini. Banyak banget loh, triliunan. Maruk sekali ya. Oke teman-teman semua, kita lihat ya komentar dari para netizen. Ini dia videonya. Bongkar kasus tambang timah ilegal. Indonesia baru aja digemparkan dengan penangkapan Harvey Mois dan Helena Lim yang terlibat kasus korupsi PT Timah, dan kerugiannya diduga mencapai 271 triliun. Persoalan tambang timah ilegal ini emang udah terjadi puluhan tahun di Bangka Belitung. Modusnya banyak dan rumit banget. Misalnya Kementerian SDM dan TIN sudah ngerencanain nih di RKAB, boleh produksi berapa ribu ton timah tahun ini, misal 50 ribu ton. Tapi nggak sampai target karena banyak diambil oleh penambang ilegal, baik smelter swasta ataupun penambang rakyat yang jual hasilnya ke perusahaan juga. Nah, bukannya menindak penambangan liar ini, TINS malah beli dari mereka dengan harga yang melebihi standar. Tapi biasanya sih oknum TINS ini dikasih kickback ya sama swasta. Harvey sebagai pemilik RBT dan Helena sebagai manajer QSI saat itu diduga bertanggung jawab atas praktek ini. Dari TINS, mereka memfasilitasi sewa-menyewa peralatan di wilayah tambang ilegal. Dari smelter swasta, mereka minta penyaluran dana CSR. Alhasil, produksi TINS turun drastis. Dari 60.000 ton di 2019 ke 20.000 di 2023. Laut tercemar dan mematikan profesi nelayan. Banyak penambang rakyat dari ibu-ibu sampai anak kecil yang mengumpulkan timah liar di daerah limbah yang berbahaya. Ini sih gila banget ya. Kita kawal terus dan semoga proses hukumnya nggak diintervensi sana-sini. Next, kita bongkar apa lagi nih? Bentar dulu nih, dari satu video ini aja gue udah gregetan nih liatnya. Gimana enggak coba dia menikmati uang yang segitu banyaknya triliunan, tapi dampak dari itu semua rakyat jelata yang menanggung. Bagaimana lautnya tercemar sehingga para nelayan sudah tidak lagi bahagia untuk mencari ikan. Coba bayangin, ini luar biasa sekali ini, dan harusnya malu kalau Indonesia tidak menghukum setimpal orang-orang yang tersistematis untuk menikmati uang-uang koruptor ini ya. Harusnya dihabisin lah intinya. Oke, kita lanjut lagi videonya. Ini yang ketahuan doang. Jadi negara rugi 271 T gara-gara kasus korupsi timah oleh 16 tersangka. Salah satunya adalah suaminya Sandra Dewi, Harvey Mois. Yang jadi perdebatan netizen adalah apakah ini sesudah atau sebelum menikahi Sandra Dewi, mengingat pernikahan mereka crazy rich sampai nyewa Tokyo Disneyland tuh. Tapi harus diingat lagi, keluarganya Harvey Mois dari sononya tuh emang udah kaya karena dia punya usaha batu bara. Dan gue rasa kasus timah ini adalah selingannya aja, salah satu income-nya dia. Terus dia gimana korupsinya? Oke, correct me if I'm wrong, ini yang gue ngerti dari berita. Jadi dia jadi perantara antara satu sumber ke sumber-sumber lainnya, kayak yang ngenalin gitu loh orang-orang atau smelter-smelter untuk kerjasama dan kayak ngegarap timah liar. Tepatnya kayak biji timah kali ya, karena katanya waktu itu sempet jarang, terus mereka kayak nemuin pertambangan timah yang mungkin di luar wilayah timah yang disahkan oleh negara atau PT negara. Contohnya kayak si Harvey Mois ketemu nih sama si RZ atau pihak yang bersangkutan. Dari hasil pertemuan itu disepakati kegiatan akomodir pertambangan liar dan adanya dibalut dengan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah. Dan kasus ini berhubungan sama si Helena Lim, Crazy Rich Pig yang ketahuan duluan jadi tersangka kasus korupsi timah ini.
Sebagai perantara nggak mau rugi dong, jadi si Harvey Moise minta keuntungan eksklusif dari para smelter-smelter atau pihak-pihak yang dikenalin dengan dalih dana corporate social responsibility. Jadi kalau dilihat pemerintah atau pajak mungkin, oh ini dana CSR loh, atau enggak kayak perusahaan pakai dana ini untuk bertanggung jawab buat pekerja-pekerja mereka. Padahal mah itu dana alirnya ke Harvey Moise. Untuk beberapa orang kan jangan pura-pura kaget dan santai aja lah kalau kata netizen suami kita semua. Ada ini, polisi jalan, hukum jalan, bisa beli keadilan. Asik. Tapi gue mau komentar lagi sedikit nih. Aduh, gregetan sih asli, gregetan banget. Gini ya guys ya, padahal Simba tadi mengatakan kan, Harvey Moise itu orang yang memang sudah kaya. Tapi nyatanya masih kurang aja guys. Berarti bener kan ini bahwasanya manusia itu tidak ada pernah puasnya. Dan gue jadi ingat nih kata-kata dari Pak Prabowo yang mengatakan beliau ingin menaikkan gaji pejabat agar pejabat tidak korup. Tentu ini salah besar ya. Pejabat itu harusnya jika korupsi dimiskinkan. Benar kata Pak Anies tuh, dimiskinkan karena mereka paling takut dimiskinkan. Kalau dinaikkan gajinya, kalau dia tetap punya peluang untuk korupsi, gue yakin tetap korupsi. Kecuali memang orang-orang yang bersih ya, memang orang-orang yang tidak mau dan menolak uang-uang haram. Tapi jika ada oknum yang sukanya uang haram, tetap aja korupsi walaupun dia udah kaya banget. Contohnya nih, ya kan? Kita lanjut lagi videonya. Kasus korupsi timah 271 triliun sampai terseret tuh nama suami Sandra Dewi. 271 triliun itu udah bisa bikin ibu kota baru deh. KPK tolong ya. Kalau tiba-tiba gue dengar ini tersangka-tersangkanya dianggap tidak bersalah atau dihukum 1-2 tahun, gue ngamuk ya. Kita ngamuk ya warga Indonesia. Itu 271 triliun buat orang-orang miskin, kalau dibagiin, itu orang miskinnya bisa beli rumah masing-masing loh. Atau kalau dikembangkan ke infrastruktur Indonesia, udah maju Indonesia. Ih, gue gerem. Boleh gue tonjok gak? Ini penyebab korupsi nggak pernah habis di Indonesia. Di Indonesia, koruptor masih berani tampil dengan barang-barang branded. Masih bisa tersenyum. Dan anehnya, masih banyak yang kasih support. Nah ini yang paling lucu. Semangat ya Ci, ini ujian. Semoga bisa lulus melewati ujian ini. Subhanallah, ini koruptor loh teman-teman. Triliunan nilainya. Kok dikasih semangat? Bahkan di Tiongkok, korupsi senilai 43 miliar aja tuh dihukum mati. Di Korea Utara, ada 50 pejabat yang juga dihukum mati karena korupsi. Bahkan pamannya, Kim Jong-un, presidennya, juga dihukum mati gara-gara korupsi. Nah, di Jepang memang tidak ada undang-undang khusus karena korupsi. Tapi budaya malu mereka itu tinggi banget. Tahun 2007, ada menteri yang bunuh diri karena malu dengan skandal korupsinya. Nah, di Indonesia kok disemangatin? Bahkan di hukum Islam, di syariat Islam, laki-laki dan perempuan yang mencuri senilai 3 dirham aja atau 700 ribuan rupiah dipotong tangannya. Biar apa? Biar jerah, biar ada efek malu. Nah, di Indonesia triliunan rupiah mereka korupsi, malah disemangatin. Masya Allah. Lucu sekali negeriku ini ya. Ya teman-teman semua, kalau Indonesia ini menganut atau mengambil hukum Allah, mengambil hukum Islam yang dimana memang adil sekali ya. Orang mencuri berapa tadi itu? Sekitar 700 ribu, kalau dirupiahin aja dipotong tangannya tuh. Bagaimana bakal jaya Indonesia ini jika hukumnya seperti itu teman-teman semua. Soalnya kita tahu sendiri ya bahwasanya Indonesia ini negara yang kaya raya. Kaya sekali pokoknya. Emasnya melimpah, timahnya melimpah. Banyak sekali pokoknya kekayaan alam yang sangat luar biasa di Indonesia ini. Tapi karena banyak sekali orang yang korup, banyak sekali oknum-oknum yang korupsi dan korupsinya luar biasa gila-gilaan. Ya jadinya akhirnya ke masyarakatnya jadi sedikit teman-teman semua. Dan tentunya masih banyak rakyat yang miskin di Indonesia ini. Begitulah teman-teman semua. Nah teman-teman semua, coba sih kita lihat ya sedikit ya kekayaan dari suaminya Sandra Dewi ini. Coba kita lihat videonya. Rumah mewah Sandra Dewi dan Harvey Moise, mari kita bahas. Rumah yang seperti hotel bintang 5 dan lobinya yang luas seperti mall, sudah ada liftnya, memiliki dapur yang estetik dan minibar yang mewah. Beralih ke dalam rumahnya, hunian Sandra Dewi dilengkapi ruang keluarga dan TV yang luas. Sandra Dewi memilih desain minimalis untuk kamar tidurnya dengan terlihat simpel. Dan Sandra Dewi melengkapi rumahnya dengan kolam renang minimalis.
Tak hanya itu, di rumah Sandra Dewi ada lapangan khusus basket untuk kedua putranya bermain. Tidak hanya itu, Harvey Mois memiliki hunian mewah di Australia loh. Dia sering mengajak istrinya berkunjung ke rumah mewahnya di sana. Inilah bagian depan rumah Sandra Dewi di Australia. Dengan halaman yang luas, terdapat trampolin yang dipasang di permukaan tanah untuk tempat anak-anak bermain. Dan terdapat lapangan basket yang luas seperti rumah di Jakarta. Mengintip ruangan rumah Sandra Dewi di Australia, rumah ini dilengkapi perapian khas rumah-rumah di barat pada umumnya. Terdapat 5 kamar, termasuk kamar mandi yang didominasi dengan warna abu-abu dan kayu yang terasa natural banget. Gak heran, Sandra Dewi dan anaknya betah di rumahnya tersebut. Dan tidak hanya rumah mewah, Harvey Mois dan Sandra Dewi memiliki pesawat pribadi yang mewah dan bernilai tinggi, memiliki fasilitas lengkap di dalam pesawat pribadinya tersebut dan dirancang dipakai untuk berpergian dalam negeri dan di luar negeri. Dengan kasus Harvey Mois yang sekarang, menurut kalian gimana? Coba komen. Syok banget malam-malam lihat berita bahwa suaminya Sandra Dewi ketangkep. Harvey Mois tuh ketangkep gara-gara kasus korupsi timah. Jadi setelah si Helena Lim itu ya, sekarang Harvey Mois. Ya gue syok sih ya, karena menurut gue itu kayak sama Sandra Dewi itu kayak pasangan yang kayak perfect aja gitu loh. Ngerti gak sih? Kayak apa ya, kayak sempurna gitu. Duit banyak ya kan, yang satu cantik, satu ganteng, anaknya dua-duanya ganteng. Wah pokoknya sempurna lah gitu kan. Tapi siapa sangka terkena kasus seperti ini gitu loh. Korupsi pula lagi, yang nangkap Kejagung langsung lagi. Aduh, ya gimana pun yang namanya kasus korupsi ya harus ditindak tegas sih ya. Terlepas dari anaknya yang masih kecil-kecil ya kan, 2 orang gitu, gue kayak berasa kayak gimana gitu liatnya, kayak ya gimana pun juga kita doakan yang terbaik ya, nggak boleh ngejudge atau nggak gimana ya. Kasihan anaknya masih kecil-kecil ya, kasihan tuh. Kalau bapaknya ya dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakuin, tapi ya istri dan anak-anaknya menurut gue harusnya tidak ada sangkut pautnya sih. Yang sabar ya Mbak Sandra Dewi, dan juga buat anak-anaknya yang sabar gitu. Kasus korupsi PT Timah merugikan negara 271 triliun. Menurut gue ya, ini adalah kasus yang konyol gitu. Ya, gue baca di portal berita. Jadi kasusnya adalah PT Timah, ya, perusahaan negara, punya lahan di Bangka, ya, punya dia nih, ya kan. Terus ada tambang ilegal yang nambang timah di dalam lahannya si negara punya ini, ya. Terus udah gitu, bukannya ditindak, tapi malah yang nambang ilegal di lahannya dia jual hasil timahnya ke PT Timah itu sendiri dan dibayar lebih mahal. Coba, apa nggak konyol banget gitu ya? Istilahnya gini, lu punya rumah lu kemalingan, ya, TV diambil, sofa diambil, ya, AC diambil, habis itu barang curiannya itu dijual lagi ke si yang punya rumah itu, dibeli lagi, ya, barang lu sendiri dicuri, lu beli lagi dengan harga lebih mahal. Goblok nggak? Ya kan? Itu ilustrasinya. Nah, tapi kita mau ambil sisi lain dari kasus ini ya. Menurut gua, hal ini nggak akan terjadi dan seharusnya negara tidak boleh berbisnis. Kasih semua ke swasta. Kalau negara berbisnis ya kayak gini. Ya, ini kan perusahaan milik negara milik rakyat. Ya, sebenarnya perusahaan itu punya kita nih, rakyat. Ya kan? Tapi di dalamnya itu ada sapam, ya kan? Sapamnya itu adalah pejabat, oknum pejabat. Tambang ilegal itu dan beli barang ilegal itu nggak akan bisa lewat kalau oknum pejabatnya nggak main. Ya itu udah logika sederhana aja lah, nggak mungkin. Ya kalau sapamnya nggak main, kalau oknum pejabatnya nggak main. Ya, kenapa gue nggak setuju negara tuh berbisnis? Sekarang gini, kalau misalnya seandainya, ini kita ngomong pengusaha mau bikin tambang. Kalau izinnya gampang, dia juga nggak mau ilegal kok. Dia pasti maunya legal, ya kan? Tapi ini pasti ada permainan di dalam nih. Dibikin susah izinnya sama oknum, ya kan? Dibikin nggak bisa lewat izinnya segala macam, dimonopoli. Lu regulator, lu pemain juga, ya kan? Lu bisnis juga. Matilah semua swasta. Makanya gue tidak setuju negara berbisnis. Ya hasilnya kayak gini, nggak usah heran kalau banyak korupsi gitu, karena sistemnya yang bobrok. Kalau misalnya kalian mempermudah swasta untuk bikin izin, ya kan, untuk
bikin izin tambang, ya pasti nggak ada juga hal-hal kayak gini. Kalau swasta nggak bisa dikorup, karena swasta untung rugi jelas. Tapi kalau negara berbisnis, ya kan duitnya duit rakyat, oknumnya main lah supaya bisa untung gimana caranya, ya kan? Nggak usah heran nanti banyak tambang-tambang lain yang giliran nih, ntar emas, ntar nikel, tunggu aja, ntar pasti kebuka semua. Next, Sultan mana lagi nih yang akan ketangkap karena kasus korupsi? Sebelumnya, Crazy Rich Surabaya ketangkep katanya informasinya diduga menggelapkan emas. Lalu setelahnya ada Crazy Rich Pantai Indah Kapuk Helena Lim. Sama diduga juga korupsi. Yang terakhir ini, yang selama ini kita puja-puja, idolakan, suaminya Sandra Dewi. Ketangkap juga karena korupsi. Kadang-kadang ya kalau kita lihat memang orang-orang tajir melintir di sosial media ini, kita kayak nggak habis pikir gitu, dapat duitnya semudah apa sih? Kok bisa kehidupannya kayak bak dalam dongeng ya kan? Bikin pesta pernikahan, rumahnya semewah-mewah yang over gitu kan. Terus belikan pesawat untuk anaknya. Ingat kan ya, suaminya Sandra Dewi itu kan dulu ketika anaknya ulang tahun, anaknya dibelikan pesawat. Awal-awalnya kan kita berpikir, wow luar biasa suksesnya ini orang ya kan. Ternyata at the end something ya kan. Jadi kalau menurut aku ya, aku pribadi ngelihat orang-orang yang berseliweran di sosial media bisa menjinjing tas-tas bermerek, bisa keluar negeri bolak-balik dengan bisnis kelas, sementara kalau kita lihat ya pekerjaannya apa gitu ya kan, bukannya kita seuzon, tapi ya itulah ya, jadi kita nggak usah kayak sirik, kayak iri, karena belum tentu juga dia mendapatkan uang itu dari uang halal. Mending kita naik pesawat ke luar negeri pakai ekonomi kelas, tasnya biasa-biasa saja dari brand lokal saja, yang penting halal ya kan. Apalagi nih kita para istri ini pelajaran ya, karena apa, kalau kita misalkan punya suami yang kita jelas tahu penghasilan normalnya berapa, tiba-tiba dia pulang ke rumah bawa uang yang tidak wajar, belikan kita segala macam, belikan hal-hal yang di luar pemikiran kita itu tuh mahal harganya. Terus tuh dengan mudahnya dia membelikan kita, memberikan keluarga, memberikan anak-anak segala macam. Itu patut kita pertanyakan. Karena kalau sampai suami kita ini ada apa-apa korupsi, melakukan hal-hal yang tidak wajar, kita juga para istri imbasnya. Apalagi di sosial media ini ya, banyak banget yang aku lihat orang-orang yang hanya untuk mendapatkan follower, supaya dapat views, supaya dapat sanjungan dari orang-orang yang menonton dia kasih giveaway. Lumayan gitu kalau giveaway-nya itu cuma harga-harga kecil. Ini ada yang kasih giveaway itu sampai kayak kasih hadiah tas branded, terus ngajak jalan-jalan keliling-keliling untuk liburan. Kayak menurut aku nggak masuk akal. Kenapa? Karena kalau kita orang berbisnis, kita tahu modal kita berapa dan untungnya itu berapa persen sih dari modal kita. Masa iya kita udah hambur-hamburkan ke sana kemari? Karena orang bisnis kan ada hitung-hitungannya. Jadi nggak mungkin gitu segampang itu menghambur-hamburkan uang. Jadi kalian pantau lah, kalau orang yang gampang-gampang banget ngambur-ngamburkan uang, nggak kira-kira, itu pasti uangnya uang dari mana? Uang yang gampang didapat, bukan uang yang dari bisnis. Kalau dari bisnis orang pasti hitung. Tahun depan, bulan depan ini untuk dipakai modal, untuk diputar-putar kembali, bukan untuk dihambur-hamburkan. Apalagi misalkan kalau dia itu seorang pegawai pemerintahan, ya entah itu BUMN, entah itu PNS, tiba-tiba sosial medianya mewah, tasnya branded dari segala macam, jalan-jalan mewah segala macam. Dari mana itu duit? Kita pasti tahu, apapun jabatannya di seluruh Indonesia, di seluruh level pemerintahan itu ada batas gajinya. Berapa nominalnya ada. Berarti kalau dia bisa hidup mewah, hidup segala macam, patut dipertanyakan. Betul sekali sih, Mak. Betul sekali ya. Nah, jadi ini untuk pelajaran untuk kita semua ya. Jangan terlalu mendambakan orang-orang yang sangat kaya sekali di sosial media. Jadi jangan kita menjadikan, iri gue sama dia loh kayak betul, kok gue kayak gini aja. Belum tentu guys, yang kaya-kaya itu benar. Ya banyak yang benar banyak, tapi belum tentu gitu loh. Ada yang seperti ini kan contohnya. Jadi oke lah, intinya kita harus tetap bersyukur, nikmati apa yang ada ya kan. Dengan bersyukur kita bahagia. Mantap. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.